Di Indonesia pada saat ini, Syiah sudah sangat leluasa dalam menyebarkan ideologinya di tengah-tengah kaum muslimin. Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa Syiah adalah kelompok yang memiliki ideologi yang sesat dikarenakan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, dan kaum muslimin. Namun, timbullah sebuah pertanyaan, kenapa Syiah tidak dimasukkan sebagai kelompok radikal di negeri kita ini? Maka sangat menarik untuk kita bahas pada pertemuan kali ini, maka jangan ragu untuk menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa Syiah tidak termasuk ke dalam ciri golongan radikal di Indonesia. Syiah dan Khawarij merupakan dua sekte yang muncul secara bersamaan dalam satu waktu, bahkan dari sumber yang sama. Meski demikian, di antara keduanya ada kesamaan dalam sebagian perkara dan ada perbedaan dalam beberapa perkara yang lainnya. Seorang pemerhati dunia Syiah yang berasal dari Mesir, Syekh Abdul Malik bin Abdurrahman Asy-Syafi'i, dalam bukunya Al-Fikr At-Takfiri Inda Asy-Syiah Haqiqah Am Iftira, yaitu pemikiran mudah mengkafirkan dalam Syiah nyata atau mengada-ngada, menyatakan bahwa Syiah dan Khawarij berkolaborasi dalam menebarkan ide-ide takfir dan dalam memusuhi kaum muslimin. Hanya saja kalangan Khawarij melakukan takfir secara terang-terangan dan terbuka. Seperti mereka menyatakan inilah akidah kami, lain halnya dengan kalangan Syiah yang menyembunyikan pemikiran takfirnya dan tidak memunculkannya di hadapan kaum muslimin. Padahal buku-buku otoritatif mereka penuh dengan riwayat yang begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Meski demikian, ada beberapa poin kesamaan antara Khawarij dan Syiah. Di antaranya, mereka sama-sama berpandangan ekstrim, pola pikir yang pendek, dangkal dalam pemahaman agamanya, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang berseberangan dengan mereka, menolak hadis yang sahih, meskipun mutawatir, taklid kepada para tokoh, dan lain-lainnya. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan, manakah yang paling berbahaya antara Syiah dan Khawarij? Jika ditelusuri lebih lanjut kesamaan dan perbedaan antara kedua sekte tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Syiah jauh lebih berbahaya daripada kalangan Khawarij. Di antara karakteristik kalangan Khawarij adalah memerangi kaum muslimin dan membiarkan kaum paganisme. Sementara kalangan Syiah senantiasa membantu kaum kafir dalam memerangi kaum muslimin. Mereka tunduk kepada kaum kafir dan mereka menjadi mitra kaum kafir. Sikap kalangan Syiah ini sebagaimana yang bisa kita lihat, baik itu di Iran, Lebanon, Yaman, Indonesia, dan negara-negara lainnya. Kalangan Syiah begitu mesra berdampingan dengan kaum kufar dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan sekte-sekte sesat lainnya. Kalangan Khawarij generasi awal mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ammar bin As. Sementara kalangan Syiah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali hanya segelintir saja. Kalangan Syiah mengkafirkan para sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan istri-istri Nabi. Dengan demikian, Syiah itu lebih berbahaya daripada Khawarij. Penyimpangan mereka pun lebih banyak daripada penyimpangan Khawarij. Kelompok Syiah dipenuhi dengan kemunafikan dan ini tidak ditemukan dalam kelompok Khawarij, dan pengkafiran mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan vonis kafir yang dilakukan oleh Khawarij. Di Indonesia khususnya, Syiah bagaikan diberi ruang khusus untuk menyebarkan ideologi, terbukti dengan pernyataan Jalaluddin Rahmat selaku Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI. Jalaluddin Rahmat pernah mengatakan kisaran jumlah penganut Syiah di Indonesia perkiraan tertinggi 5 juta orang, tapi menurut saya sekitar 2,5 juta. Kata Kang Jalal, sapaan Jalaluddin Rahmat, pemeluk Syiah, kata Kang Jalal melanjutkan, sebagian besar ada di Bandung, Makassar, dan Jakarta. Selain itu, ada juga kelompok Syiah di Tegal, Jepara, Pekalongan, dan Semarang, Garut, Bondowoso, Pasuruan, dan Madura. Maka teman-teman sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa tradisi Aswaja NU dan Syiah itu sama. Seperti maulid, ziarah, salawatan, tahlilan, semuanya sama, karena tak heran Gus Dur mengatakan, NU itu Syiah minus imamah dan Syiah itu NU plus imamah, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menguatkan ukhuwah. Akomodasi Aswaja NU pada tradisi Syiah menunjukkan sunatullah bahwa sesama muslim itu harus saling belajar, yang NU belajar dari Syiah, yang Syiah belajar dari NU.
Yang penting, persamaan tradisi ini, ya NU itu harus sadar bahwa tradisinya adalah tradisi yang berasal dari Syiah. Yang menarik, tradisinya Syiah diterima dengan baik oleh Islam Sunni, yaitu NU, bahkan banyak sekali pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Iran. Kita ketahui bersama bahwa negara Iran adalah negara yang dengan mayoritas pengikut Syiah. Di sini nampak sekali bahwa di negeri kita ini, bahwa Syiah diterima dan diberi tempat untuk menyebarkan ideologinya. Makanya tidak heran kalau Syiah tidak dianggap sebagai kelompok radikal di negeri kita ini. Padahal kita ketahui bersama dengan gamblang dan jelas bahwa Syiah sangat jelas dalam mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan mereka tidak mau sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Kalaupun mereka sholat, ini hanya sebagai takiyah mereka. Dan menganggap bahwa Al-Quran yang kita baca dan hafal saat ini, itu adalah tidak benar. Menurut mereka, Al-Quran yang benar adalah Al-Quran yang dipegang oleh Imam Mahdi mereka, yang tebalnya 3 kali lipat dari Al-Quran kita saat ini. Berbanding terbalik dengan Syiah, Salafi atau Wahabi yang dicap sebagai kelompok yang radikal, yang gampang mengkafirkan dan menumpahkan darah kaum muslimin, padahal itu tidak benar. Di ajaran Salafi sendiri ada namanya uzur bijahil. Apabila seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, tidak otomatis orang tersebut menjadi kafir karena adanya penghalang akan kekafiran tersebut. Seperti bodoh, ilmu belum sampai kepadanya, baru masuk Islam, tinggal di tempat terpencil sehingga tidak ada dai atau ustadz yang menyampaikan risalah Islam yang benar kepadanya. Yang jelas, kita berlindung dari 2 sekte yang menyimpang ini, yaitu Syiah dan Khawarij, karena kita tidak bisa berharap banyak dari mereka dalam meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.